alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustadz Nur Yasin LC, yang kami hormati bapak-bapak perwakilan dari RT lain. Selamat datang Pak. Yang terhormat kepada Bapak Sekretaris RW yang kebetulan warga RT 10. Yang terhormat kepada Sohibul Bait Bapak Toto beserta keluarga. Dan yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Geraha Taman Kebayoran dari RT 1 sampai RT 10 yang saya hormati. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul pada takziah malam kedua yang rencananya dari 3 hari yang kita agendakan dari pengurus Pandi, dari pengurus RT dan bapak-bapak ibu yang lainnya. Malam ini masuk malam yang kedua. Alhamdulillah cuaca juga mendukung. Tadi sempat panik juga karena sempat gerimis-gerimis. Alhamdulillah sekarang sudah tidak hujan lagi. Saya sampaikan untuk agenda kita pada malam hari ini seperti biasa. Nanti ada pembacaan suci Al-Quran yang pada malam hari ini akan dibacakan oleh Bapak Sunarto. Tadinya saya request, kebetulan Bu, di tempat kita ini ada hafiz Quran Bu. Jadi ternyata belum siap. Besok penutup dia akan isi. Kebetulan Ananda hadir dan beliau adalah hafiz Quran di Baitur Rahman. Di Baitur Rahman. Besok kita minta beliau untuk baca Al-Quran. Malam ini bapaknya dulu. Yang kedua yaitu ceramah. Yang kedua nanti ada sedikit sambutan. Kemarin Pak RT kita kan nggak hadir Bu, sekarang hadir. Ini Pak RT kita menyampaikan sepatah dua kata. Yang ketiga ceramah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Nur Yasin. Yang keempat doa penutup. Yang kelima ramah tamah. Itulah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ustadz, yang terhormat perwakilan dari RT lain, khususnya Pak Kasturi dan Pak. Kemudian yang saya banggakan, yang sangat luar biasa, yang saya cintai adalah ibu-ibu, bapak-bapak warga RT10. Alhamdulillah, kami selaku Ketua RT memberikan apresiasi yang sangat tinggi sekali karena telah membantu kelancaran kepada Pak Toto dalam rangka takziah ini. Baik, saya tidak panjang lebar, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, terima kasih Pak Ruzi yang sudah dipersiapkan dengan matang. Tehnya matang, kuenya matang, jeruknya matang, salangnya matang, gak ada yang mentah ini. Begitu, kalau banyak orang gitu tuh, ada yang minta mentahnya aja, gitu. Kalau saya senang matangnya aja, gitu kan. Begitu, makanya kita bersyukur pada malam ini Bapak, ya, Ibu-ibu, rahimakumullah, ya. Terima kasih Pak RT dan Bapak semuanya, Ibu-ibu semuanya, dan Sofibu Al-Musibah, Bapak Toto sekeluarga. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa menghibur, ya, namanya takziah itu adalah menghibur, ya, jadi menghibur supaya dalam suasana duka itu dukanya tidak berat. Boleh berduka, memang boleh, ya, boleh begitu. Dan Rasulullah juga sedih ketika ditinggal meninggal istrinya, namanya Khadijah, ya, siapa? Khadijah radhiyallahu anha, sedih sekali, maka disebut namanya Amul Huzn, ya, tahun berduka gitu. Di saat itu pula istrinya wafat, pamannya juga wafat, walaupun beliau tidak muslim, tapi karena pamannya bersedih juga, namanya Abu Thalib. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, sedih, ya begitu, ya. Anaknya juga wafat, yang dari istri setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, beliau dapat hadiah dari Mesir,
seorang wanita cantik namanya Maria Al-Qibtiyah, punya putra, satu-satunya putra namanya Ibrahim. Meninggal. Satu lagi ada Qasim juga meninggal. Jadi sedih sekali. Makanya sedih. Dan itu boleh. Dan itu boleh sedih, tetapi tidak boleh berlarut dan kita menghibur. Makanya disunahkan untuk takziah berapa malam? 3 malam, 3 hari, ya begitu boleh. Gitu. Karena di kampung saya enggak Pak, 7 hari. Ada 7 hari. Itu 7 hari baca Quran di kuburan, begitu kan? Begitu kan? Nah itu saya belum tahu dalilnya kalau itu, ya, belum tahu dalilnya. Enggak apa-apalah ya. Yang penting kita menghibur siapa? Sahibul musibah, bukan sahibul hajat. Sahibul musibah. Sahibul hajat apa artinya? Bukan buang hajat kan lain. Kalau buang hajat apa bedanya dengan sahibul hajat? Ini ya. Jadi kalau sahibul hajat itu punya hajat, ya kan? Hajat itu artinya adalah apa? Kalau orang Indonesia hajat itu berarti punya acara apa? Resepsi, pernikahan, akikah, ya. Terus walimatu apa namanya? Walimatu safar, walimatul urus, ya kan? Gitu kan pernikahan. Nah, kalau buang hajat lain lagi. Ya, buang hajat lain lagi. Kalau buang hajat itu hajatnya beneran, Bu. Hajat bahasa Arab itu memang itu. Di Indonesia diselewengkan. Gitu. Begitu. Jadi buang hajat itu yang bener itu. Ya, jadi membuang air besar dan membuang air kecil itu buang hajat. Yang benernya di situ. Itu Indonesia bener itu. Tapi kalau sahibul hajat, nah itu berbeda maknanya. Begitu. Nah makanya kita dalam malam ini dan kemarin dan besok insya Allah kita akan pelajari tentang makna dan hikmah di balik musibah. Ya, ini musibah kematian itu semua akan menerima. Ya, tapi Rasulullah SAW justru mau melanjutkan aksiru hadimil ladzati. Nah begitu. Perbanyak pemutus, ya. Perbanyak ingat dengan zikru hadimil ladzati. Perbanyak ingat tentang pemutus kenikmatan. Lagi makan enak diputus. Contohnya apa? Diputus. Contohnya apa? Pemutus kenikmatan itu. Sakit. Lagi enak makan sate, tensi naik. Diputus kan ya? Begitu kan? Lagi makan apa namanya ini mendut, mendut Pak? Apa mendut? Ini mendut. Ini bahasa Sundanya apa Pak? Bugis atau Bugis? Suku Bugis. Oh suku Bugis. Ini kalau di kampung saya namanya apa? Pak Iman apa? Bugis. Itu Sunda ya? Oh Sunda. Bugis. Oh di Jawa apa di Jawa? Mendut. Begitu. Kawan Jawa beneran itu. Begitu kan? Betul Pak Kasuri ya? Padang apa Padang? Mendut. Sama. Ikut-ikutan Pak Padang. Pak Padang orang Betawi ya, beras tiga, gitu kan? Begitu. Ini subhanallah. Lagi enak-enak makan, gula darah naik, begitu kan? Begitu. Lagi enak makan jeruk, ya? Begitu asal lambung kumat, begitu kan? Subhanallah. Itu namanya pemutus lah. Ingat itu, gitu. Kalau udah ingat itu Pak, oh iya, memang kita sudah rambutnya putih kan gitu kan? Kita sudah banyak tingkah, maksudnya begitu. Gitu kan Ibu ya? Begitu apa begitu Bu? Begitu tua-tua lagi makin tua makin jadi kecek banget dan Ustaz ya Pak Ustaz lagi. Gitu kan? Begitu kan? Ibu rahimahullah Pak, ini penting. Jadi kata Rasulullah, ingat kematian. Nah gitu ya. Makanya ibu-ibu dengan ingat kematian itu Rasulullah menganjurkan kepada kita bahwa kematian itu akan pasti datang, begitu, pasti datang. Ada yang mati rasa, ada yang mati hatinya, ada yang mati mati-matian juga kerja. Mati-matian kerja. Begitu, mati-matian kerja, mati-matian jatuh bangun Bu, sampai untuk cari kerja itu jatuh bangun. Tapi masih bersyukur bisa bangun lagi. Yang jatuh tapi enggak bangun. Banyak begitu.
Masya Allah ya kan. Nah makanya kita harus ingat kata Rasulullah SAW sampai beliau bersumpah untuk mengingatkan kita dunia ini tidak ada apa-apanya. Ketika mati, oh iya dunia itu sudah ada batasnya. Paling maksimum itu 100 tahun orang sekarang. Jarang yang 101, 105, 112, 120 itu jarang. Kalau ada itu makanannya sih. Nah, kata beliau ini, saya bacakan hadisnya ya. Madunya fil akhirati illa masalu atau mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u. Jadi kalau kalian ya, kata Rasulullah ingin lihat dunia ini, dunia itu ya permisalannya seperti Anda salah seorang kalian tuh menaruh ya, salah satu jarinya di lautan. Cara taruh begini, ini ibarat lautan, ditarik ke atas. Berapa tetes? 1 tetes. Itu. Lautan ini adalah akhirat, setetesnya apa tadi? Dunia. Gitu. Jadi jangan sampai yang sedunia semua setetes ini diperebutkan sampai berapa juta orang. Dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, setetes cuma. Begitu. Tapi kadang orang lupa, setetes ini jadi rebutan, itu bawa kartu kuning itu nggak berani. Kenapa? Kalau kartu kuning dari Pak RT dapat apa itu namanya? Kartu apa Pak? Pengantar apa? Pengantar kerja. Rebutan Pak. Terakhir kartu kuning juga ke kuburan. Artinya apa sekarang kalau ke kuburan? Putih. Putih itu karena apa namanya kebijakan RT biasanya gitu kan, jangan kuning melulu, duka melulu kan gitu kan, begitu kan. Tapi bendera kuning masih ada kan, bukan diganti, bukan bendera putih kan, tetap bendera kuning. Oh, gitu. Makanya Bapak rahimahullah, ini dunia cuma setetes air kalau dibandingkan akhirat. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu. Tetapi kata Allah, ya. Banyak orang bal tu'thirunal hayatat dunia, akan tetapi kalian lebih mementingkan dunia ini yang setetes tadi. Begitu. Kemarin sudah saya singgung, banyak orang sekolah tinggi-tinggi untuk mencari dunia, lupa akhirat. Padahal tinggal niatnya aja, boleh cari dunia tapi jangan lupa. Terbalik kayaknya ya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Macam kan gitu ayatnya. Begitu. Ya, tapi kita sekarang kita baliklah dikit-dikit gak apa-apa lah gitu ya, mudah-mudahan gak salah gitu kan, Allah gak murka gitu kan. Ayatnya tuh ya Allah menyuruh kita wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ya. Jadi kata Allah dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah, ya kan, carilah kampung akhirat gitu. Tapi jangan lupa dunia. Oh gitu. Nah tadi kalau saya bilang apa tadi? Carilah dunia, jangan lupa. Nah itu salah berarti. Tapi kenapa Bapak diem? Begitu, ibu setuju, Bapak diem aja kan gitu kan? Saya nelen makanan, maksudnya ingat aja, ingat saja. Tapi jangan ikut mati kalau bisa. Tapi nggak bisa kan ya? Begitu, nggak bisa. Tetap aja mati kita. Nah dengan ingat mati itu kita akan persiapkan seperti semalam yang saya sampaikan, begitu ya, semalam saya sampaikan. Nah ketika kita ingat mati, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini, perbanyaklah mengingat ya, pemutus kenikmatan atau kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat dalam kesulitan, jadi ketika sulit ingat mati ya, maka ia akan merasa lapar. Oh iya, paling kalau sudah mati juga kesulitan ini hilang gitu. Makanya ada yang berdoa dan minta doa kepada kita terkadang, Ustaz tolong datang ke rumah saya, bunda saya sudah sakit 8 tahun, tolong didoakan yang terbaik gitu. Itu keluarganya ngomong begitu. Itu kira-kira minta didoain cepat mati atau cepat hidup? Begitu kan, begitu batin saya, ente dari kecil sampai gede sudah nikah, anak dititipin kakek neneknya juga, pas neneknya sakit gitu kan, malah doanya apa?
yang terbaik coba bayangin gitu kan. Itu kurang ajarnya orang terkadang itu gitu lah, mbok loh kalau itu cepet pokoknya yang terbaik lah begitu. Itu maksudnya apa itu? Udah 8 tahun perawat kira-kira seneng atau senep kira-kira itu gitu. Terkadang kita ini terkadang belum siap seperti itu. Begitu sampai 5 tahun 8 tahun ya kan. Coba Nabi Ayub berapa tahun itu sakitnya? Lama itu berapa tahun kan? Begitu lama sekali begitu. Sampai istrinya juga nggak kuat juga begitu. Sampai setelah sembuh, sebelum sembuh tuh kalau nanti saya sembuh saya gepuk 100 kali istri saya gitu kan. Ketika seneng aja itu nempel terus, ketika kita sakit ditinggalin begitu. Bapak kalau di rumah dirawat nggak oleh istrinya kalau sakit? Gitu. Disuapin nggak kalau makan? Enggak gitu kan begitu. Makanya ibu rahimahullah ini penting ya. Jadi kita, kalau ingat mati ibu-ibu bapak ingat mati ketika dalam kondisi susah itu jadi lapang. Oh iya paling juga ada akhirnya gitu. Kesusahan ini pasti ada akhirnya gitu. Nah ketika ingat mati dalam kondisi lapang ya, ketika kondisi lapang apa kata Rasulullah? Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaihi. Kalau ketika dia ingat dalam kondisi lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia ini. Oh gitu. Alah ini Pak Jero juga berapa harganya, nanti juga mati saya tinggal. Oh gitu. Goreng sedikit tergores oleh tukang sapu ataupun tukang longsokan. Misalnya kadang kan tukang longsokan itu kan bawa geledekan Pak. Apa geledekan itu Pak? Di Jawanya nggak hilang-hilang ini udah tinggal di Bekasi. Gerobak gitu kan loh di jalanan gitu kan begitu. Dia nggak tahu kalau di di belakang itu ada mobil kita kan belok aja gitu nek begitu kan. Begitu catnya kena boret kan gitu. Ketika ingat mati, ya Allah ini mau ngasih pahala saya, pahala kesabaran. Ini cat ini kalau beratnya 600.000 ini satu titik gitu kan. Kalau satu dicat semuanya ada 6 juta gitu kan. Ya Allah berikan rezeki pada saya, berikan kepada saya kesabaran gitu. Ini nggak ada kekalnya. Kalau ingin mobil tidak tergores jangan dipakai gitu. Kan lapang ya Bu ya. Jadi enak kan gitu. Kenapa? Mati nggak dibawa begitu. Ada yang mati bawa mobil? Ada, tapi bawa balik lagi. Gitu, betul. Gitu. Ada mobil-mobilan ada itu orang di Christmas itu tempat saya itu mobil-mobilan dibawain orang Cina, begitu kan. Rumah-rumahan, mobil-mobilan, duit-duitan, begitu kan. Buat beneran, begitu. Subhanallah. Nah ini penting. Ingat mati. Oh iya. Ketika lapang kita punya rumah besar, kita bisa ingat mati, tambah syukurnya. Tambah berterima kasih kepada Allah, tambah berbaginya, gitu. Diumumkan ya sekalian ya, gitu kan. Misalnya ibu-ibu, bapak, gitu kan, yang rajin olahraga, gitu kan, kan juga rajin olahraga, bawa itu tentengan, air, atau kadang ada yang bawa jadah, jadah, uli betul tadi, ketan, begitu, pisang, begitu, masya Allah, ya kan, singkong. Begitu. Coba dari rasa lapang itulah dia membawa. Ingat nanti ini ya orang yang ingat mati itu yang pertama kan ingat mati. Dengan kematian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita sikap tenang. Gitu. Nggak takut misalnya gitu kan. Kalau ingat mati begitu. Tapi kalau nggak ingat mati itu punya anak kecil itu kemana-mana dijaga sini begitu kan. Kenapa? Anaknya takut jatuh, takut apa? Mati begitu. Saya dulu begitu Bu, anak pertama begitu. Udahlah Bi, udah namanya anak belajar jalan biarin aja, nanti jatuh kalau sakit diobati udah selesai begitu. Tapi kalau kita punya anak satu joko sini begitu, akhirnya kita kerja jagain anak begitu. Beda ibu-ibu kan, bapak ibu-ibu tenang aja tuh anaknya jatuh jeblak biarin aja begitu. Kenapa? Biar anaknya apa? Kuat, kokoh kakinya, jatuh itu nggak nangis biar mentalnya tuh mental baja gitu kan, bukan baja hitam Bu ya, gitu kan. Satria baja
Kita mana kita bukan Satria Baja Hitam suruh gebukin apa namanya tembok dan sebagainya, enggak gitu. Artinya ketika kita dalam kondisi ingat mati, kemudian mati itu membuat kita itu disebutkan apa di sini tadi? Hati menjadi tenang. Gitu. Kalau ingat mati tenang, Bu. Ada orang tenangnya setelah mati. Kalau kita maunya sebelum mati sudah hidup dengan tentram, damai. Masa kita kalah dengan Pak TNI gitu kan? Damai itu indah. Artinya damai apa? Tenang, tentram gitu. Jangan pas diomongkan di Al-Barokah Nurul Ikhwan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Setelah pulang baru tenang gitu. Masih hidup nggak bisa tenang. Cocok banget Pak RT. Begitu kan? Begitu ya. Jadi kalau bisa ketika hidup kita bisa hidup tenang gitu. Kalau hidupnya tenang, insya Allah Allah akan buat ketenangan kita. Yang lebih parah lagi, yang repot lagi Ibu, pas kita mati gitu kan, tetangga merasa tenang, pas kita hidup tetangga nggak bisa tenang. Itu repot itu. Alhamdulillah Ustadz meninggal gitu kan. Astagfirullahaladzim, tega banget itu gitu kan. Iya nasihatin dulu gitu kan. Nah ini bahaya kita, berarti Ustadz ada masalah ya kan. Oh gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai tetangga kita ketika kita mati itu bersyukur, bergembira dan toh syukuran gitu. Gitu. Alhamdulillah, yang suka godain saya, yang suka nyakitin saya, yang suka buang sampah sembarangan di depan rumah saya udah mati. Itu bahasanya udah mati gitu kan. Begitu. Nah ini bahaya. Nah bagaimana tetangga-tetangga kita kalau kita ketemu, mohon maaf ya, kemarin misalnya gitu kan, anak saya buang sampah, belum saya ajarin, ternyata buang sampah di tempat sampah bapak ibu gitu. Ya nggak apa-apa, sama-sama kita terkadang juga buang sampah di tempat ibu gitu kan. Nah enak kan gitu ya. Oh gitu. Tapi kadang ada ganjel kurang gede apa tuh buang tempat sampah gitu. Makanya bersyukur kalau mau sampah yang besar kayak saya begini gitu. Cemburu ibu-ibu. Gitu kan, ini Allah nggak adil, bapak-bapak dapat bidadari, lah kita mati dapat apa nanti kalau masuk surga? Ibu mau dapat apa? Suami lagi. Ketemu suami lagi atau ketemu suami lain? Benar gitu kan? Begitu. Makanya bapak doa yang benar ya. Ini ibu-ibu itu udah banyak yang jagain masalahnya di akhirat gitu kan? Begitu. Maka saya doakan ibu-ibu, mudah-mudahan kalau dalam bahasa Jawa itu pas pernikahan itu kaken-kaken, ninen-ninen, lan apa Bu? Buruk ini, gak ngerti buruk ini. Ninen lan Mintuno. Nah begitu. Jadi jangan sampai saya pokoknya hidup sehidup semati kurang. Saya doakan ibu-ibu bapak semuanya sehidup semati masuk surga bareng-bareng sama suami. Nah, bapak-bapaknya gak ada yang amin. Oh mau dapat yang lain kali ya. Ketahuan ya, kamu ketahuan gitu. Makanya ibu Rahma ini penting begitu. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu bareng-bareng doanya kalau gitu. Dibiasakan bareng dengan suaminya, Bang, ayo doa biar kita nanti di surga bertemu kembali, berjumpa kembali. Dan memang begitu Bu, pasangannya dijodohkan oleh Allah begitu. Ya, dijodohkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan ingat mati kita berprasangka baik kepada Allah. Jadi dengan kita ingat mati itu kita berprasangka baik kepada Allah menjelang ajalnya. Begitu. Allah itu kalau ya senang pada hambanya, cinta pada hambanya, menguji. Diuji dengan kematian, diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan. Seperti kata dibaca ayatnya tadi, walana berluanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyir sabirin. Begitu. Jadi Allah menguji orang dengan kurangnya harta, kurangnya badan kesehatannya,
begitu ya. Kurang hatinya maksudnya ketenangannya berkurang, begitu ya. Terkadang diambil kekasih kita, anak kita, istri kita, suami kita, diambil oleh Allah. Itu Allah menguji kita. Dan Allah itu kalau cinta pada hambanya, Allah mengujinya, gitu ya. Jadi innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu nanam bambu. Nanam apa? Bambu. Kita mau buat pagar dari bambu misalnya, begitu ya. Kalau kita mau nanam bambu, pilih bibit yang bagus, begitu. Terus kemudian kita mau buat pagar, pilih bambu yang bagus. Biasanya kalau buat pagar yang bagus-bagus, pagarnya bambunya yang lurus atau yang bengkok? Lurus. Yang lurus. Yang punya kebun bambu, yang diambil, yang dijual, yang lurus dulu atau yang bengkok dulu? Yang lurus dulu yang dijual. Yang bengkok dijual atau enggak? Enggak. Makanya Allah kalau memanggil hambanya, berarti itu orang yang lurus lurus. Biasanya itu yang masih hidup berarti masih. Nah, ini yang aku sendiri kita. Gitu kan. Begitu. Ya kan? Begitu. Jadi kalau yang lurus itu biasanya diambil duluan. Begitu yang baik. Ini pertanyaan untuk kita ini. Lah kalau kita kok masih hidup, jangan-jangan masih bengkok kita ini. Padahal kita udah doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Begitu. Berprasangka baik aja kalau begitu. Gimana? Kita bukan bengkok, tapi suruh lurus yang lebih banyak lagi. Allah lebih cinta daripada kita, gitu. Ya Allah lebih cinta daripada dia. Buktinya apa? Banyak kan tadi saya sebutkan. Ya Ustaz, tolong doain yang begitu. Mungkin nggak sabar aja dia dirawat apa gitu, enggak. Lalu minta doa begitu kan. Nggak tega Ustaz, sakit terus, merintih terus. Ya nggak apa-apa. Rasa sakitnya itu akan mengurangi tuh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Begitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat. Ya. Sebelum yang keempat saya sampaikan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa ya yuhsinu billahi awwanna. Salah seorang kalian jangan sampai mati kecuali dia berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Itu. Karena ada bu yang gak kuat. Ya, misalnya ada orang yang punya anak satu, anaknya satu, tetangganya anaknya 8. Gitu kan. Kemudian anaknya diambil oleh Allah. Terus dia marah-marah pada Allah. Ya Allah, anak gua satu kok ambil. Itu anak tetangga 8. Kenapa gua ambil gua anak tetangga yang 8 itu satu aja gitu kan. Begitu. Boleh nggak begitu, Bu? Jangan sampai itu. Wah, Allah nggak adil. Anaknya 12 nggak diambil, kita satu aja udah diambil. Begitu baru satu diambil. Begitu. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Allah itu maha adil, tahu kenapa anak kamu diambil, kenapa suami kamu diambil, nah kenapa istri kamu diambil, kenapa bapak kamu diambil, ibu kamu diambil, nenek kamu diambil. Allah sayang kepadamu, Allah cinta kepadamu, kamu kuat dan dia sudah cukup rezekinya dan cukup amal solehnya. Begitu. Tinggal doa dari kita yang masih hidup untuk dia. Dan doa untuk kita agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dengan beliau yang meninggal ini. Begitu. Doa. Begitu. Ya, itu yang ketiga. Jadi prasangka apa? Baik. Yang keempat, terakhir. Sudah jam berapa ini? Jam 9. Gitu kan? Kalau ada musibah bagi kita, dilarang terkait dengan kematian itu kita minta mati. Kalau ada sakit yang lama minta mati, ya kan? Ada ujian yang berat minta mati, gitu. Minta aja nggak boleh, apalagi bunuh diri. Dan itu terjadi di Amerika, banyak bunuh diri itu. Di Indonesia itu sangat minim, bunuh diri itu minim, gitu. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu karena apa? Ya itu tadi, ingat sama Allah, banyak orang muslimnya banyak, begitu. Kalau di Amerika banyak yang bunuh diri di jembatan apa tuh namanya itu di California itu dalam setahun lebih dari 100 orang itu jebur ke kali itu jatuh
jatuh. Nanti lihat aja, saya beritanya di itu, saya tanya di Google, jembatan Amerika yang banyak orang bunuh diri itu langsung muncul begitu ya, ternyata di Amerika banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena imannya tidak kuat di sana. Seakan-akan dunia itu hanya hidupnya hanya dunia saja. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, jangan sampai salah seorang kalian berharap untuk mati, gitu. Karena nggak berharap pun juga mati, gitu. Ya, layak tamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabau. Jangan kalian berharap untuk mati karena ada kesusahan yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, andaikan itu musibah sudah terlalu berat dan harus berkata sesuatu, maka hendaklah fal yakun, hendaklah mengatakan Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairun li, jika hidup itu baik untukku, begitu. Wa tawaffani idza kanatil maut, ya, al wafatu khairan li, apabila kematian itu baik untuk saya. Jadi dilarang kita minta mati, tapi doa kepada Allah, ya Allah hidupkan aku apabila hidup itu baik untuk saya. Ya Allah matikan aku kalau mati itu lebih baik untuk saya, gitu. Mungkin maknanya di sini tadi yang minta doa untuk keluarganya yang terbaik itu ya. Kita husnudzon juga ya. Jangan berprasangka buruk ya Pak Ibu ya. Gitu. Berarti kita salah tadi ya. Nah, istighfar kalau begitu. Astagfirullahaladzim, berprasangka buruk, minta doa dibalas dicalahin ya kan. Begitu. Ini penting juga. Artinya kita semuanya barakallah, mati atau hidup itu yang penting baik untuk kita. Gitu ya. Itu ya, jadi tidak minta kematian ketika Allah Subhanahu wa taala nguji kita dalam kesusahan, begitu. Tapi kalau menurut Allah baik kematian kita, ya Allah matikan aku, nah, gitu. Tapi kalau mati tidak baik, hidup lebih bagus, ya Allah hidupkan aku, panjangkan umur, begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan tentang kematian ya, kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa masyaallah. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula memberikan kemanfaatan kepada diriku sendiri. Likulli umatin aja, setiap umat, setiap kaum, setiap seseorang itu ada ajalnya. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, ditunda nggak bisa lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur diri kita, khususnya sahibul bait Pak Toto dan keluarganya, ya kan, semuanya bisa oleh Allah jadikan prasangka baik untuk kita bersama dan membuat kita ketenangan dalam hidup kita. Insya Allah semua diatur oleh Allah, walaupun sesekali terkadang kita sedih, susah, itu memang bawaan manusia. Nah, gitu ya. Dan tingkatkan terus kedekatan kita dengan Allah, tingkatkan terus kedekatan kita dengan tetangga-tetangga kita, sapa tetangga kita, senyum dengan tetangga kita. Insya Allah Allah membuat kita tenang hidup di dunia dan tenang di akhirat, masuk surga bareng Mbak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar mustajab ya kalian ya. Mari kita bermunajat kepada Allah dengan kerendahan hati kita, memohon kepada Allah atas rahmatnya. Dengan rahmatnya itulah Allah menjadikan kita insya Allah masuk surga. Seperti Ashabul Kahfi juga berdoa dengan rahmatnya, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah berikan kepada kami rahmatmu dan berikan kepada kami petunjukmu, dapatkan jalan keluarnya, begitu. Termasuk kita doakan juga nanti saudara kita yang tertimpa musibah di Lumajang ya kan, yang sakit di sekeliling kita ya kan, kita doakan juga supaya cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa qubin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya khaliqal bashar,
wa ya khaliqal an'am Allahumma rabbana afriq alaina sabra wa tawfana muslimin rabbana lakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan kami yang bagul jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara rabbana ighfir lana wa li jaddatina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa azwajina wa li dhurriyyatina wa banina wa banatina wa dzararina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami, maafkan dan ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, anak-anak dan istri suami kami ya Allah, tetangga-tetangga, teman-teman dan kerabat kami ya Allah yang hadir di sini dan yang tidak hadir ya Allah, berikanlah pada mereka ya Allah dan kami semuanya maafmu dan ampunanmu ya Allah. Yang masih hidup bersama kami ya Allah ataupun yang sudah wafat menemuimu ya Allah, maafkanlah mereka, ampuni dosa-dosa mereka ya Rabb. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau memberikan apa yang kami inginkan, apa yang kami impikan ya Allah. Berikanlah mimpi-mimpi kami ya Allah, termasuk bermimpi ya Allah, mempunyai impian bersama Rasulmu di surgamu nanti bersama keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada saudara kami Pak Toto dan keluarga yang ketabahan dan kesabaran, dan istri beliau ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, apa kami mohon kepadamu ya Allah, kepada Engkau ya Allah, lapangkan makamnya ya Allah, tidurkanlah beliau ya Allah sampai bertemu dengan keluarganya nanti pada hari kiamat dengan hisab yang ringan bahkan tanpa hisab ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah kepada kami putra putri yang salihah ya Allah, putra putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Amin. Mengabdi kepada bangsa, negara dan agamanya ya Allah, menjadi contoh keteladanan kebaikan dengan dalam masyarakatnya ya Allah, dalam contoh kebaikannya ya Allah, contoh manfaatnya ya Allah. Berikan mereka ya Allah kekuatan dan panjang umur, sehat walafiat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahilah ilmu kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah makanan dan minuman kami, berkahilah lingkungan kami, berkahilah ya Allah negeri kami ya Allah. Jauhkan negeri kami dari bala petaka ya Allah, bencana dan berbagai macam musibah ya Allah. Ya Allah, kami mendengar, kami tahu ya Allah, berbagai macam musibah ini ya Allah bisa jadi karena dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami petunjukmu untuk tidak berbuat dosa lagi ya Allah untuk negeri kami ini, sehingga ya Allah bencana-bencana yang ada ini ya Allah Engkau berhentikan ya Allah, Engkau putuskan ya Allah dengan ketenangan, ketentraman dan tanpa musibah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb kami, jika ada di antara kami ya Allah yang berdosa ya Allah, ampunilah dia. Jika ada yang sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya. Jika ada yang miskin ya Allah, kayakan dia. Jika ada yang kaya ya Allah, berikan rasa syukur pada dirinya ya Allah. Jika ada yang bertengkar ya Allah, rukunkanlah mereka ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang berdoa, maka kabulkanlah doa-doanya yang baik itu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah yang dalam perjalanan ya Allah, mudahkan perjalanannya. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang mencari rezeki ya Allah, mudahkanlah rezekinya dan berkailah rezekinya ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami ya Allah yang sempit dalam hidupnya ya Allah, berikan kelapangan ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami ada ya Allah yang memiliki ya Allah kesedihan, kegundahan ya Allah, dan dalam hatinya ada galau ya Allah, tenangkan dan buat mereka ya Allah selalu bahagia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah ya Allah putra putri kami, istri suami kami ya Allah penyejuk pandangan kami ya Allah, dan jadikan kami para pemimpin di negeri kami ya Allah. Anak-anak kami jadikanlah mereka ya pemimpin negeri kami dengan ketakwaannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb kami, khususnya ya Allah keluarga Pak Toto juga ya Allah, berikan ya Allah kepada putra putrinya ya Allah, mudah-mudahan di antara putra putri kita juga ya Allah menjadi penghafal Al-Quran yang memberikan syafaat dengan Al-Qurannya kepada keluarganya ya Allah, 70 orang ya Allah ya Rabb. Ya Allah, memberikan pada kami ya Allah walaupun mungkin satu juz, satu ayat, satu surat ya Allah,
Allah. Berikan untuk memudahkan pada kami dan keluarga kami untuk menghafal Al-Quran kitab-Mu ya Allah. Berikan pada kami syafaat-Mu dari Al-Quran ini ya Allah. Tinggikan derajat kami dengan Al-Quran ini ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.